Halo guys, ketemu lagi bersama kami di Hukum on the Road, dan kali ini ada hal-hal yang menarik yang akan kita bahas di segmen ini. Kembali lagi bersama narasumber kita, siapa lagi, bukan lain, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Dia adalah praktisi hukum sekalian juga akademis. Beliau adalah Dr. Idris Osahua. Selamat sore. Selamat sore. Bung, apa kabar? Nih kayaknya kita udah 3.000 tahun gak ketemu. Salaman dulu ya. Biar 3.000 tahun ya. Terlalu tegang ya kan. Iya. Soalnya kalau kita sudah bicara hukum ini, kebanyakan orang berpikiran yang, aduh, udah ketakutan duluan. Iya. Kan takut di pikirannya kalau udah bicara hukum, ujung-ujungnya nanti dihukum kan, gitu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu konsepnya, Bung ya. Nah, ini ada hal yang menarik yang mau saya pertanyakan untuk Bung Idris. Ini terkait hal-hal yang lagi viral sekarang. Beberapa kali saya buka di sosial media itu selalu ada bicara hutang piutang. Ada yang bilang biar silaturahmi tidak putus, pinjam 100 kan gitu ya. Nah, ini mau saya tanya sama Bung Idris. Kira-kira dari sudut pandang yang benar ya, dari sudut pandang hukumnya yang pasti, hutang piutang ini sebenarnya bisa kita arahkan ke arah pidana atau perdata? Ya, jadi sebetulnya Bung Erwin, hutang piutang itu kan permasalahan hukum perdata. Ya? Itu kan perjanjian pinjam meminjam kan. Nah, tapi harus dicatat bahwa meskipun masalah hutang piutang itu termasuk permasalahan hukum perdata, tapi kemungkinan bisa juga ada dimensi pelanggaran hukum pidananya. Ya, jadi kasus hutang piutang itu memang dari sononya kasus perdata, tapi tadi yang saya katakan bisa juga ada masuk ke ranah hukum pidana. Jadi kalau hutang piutang sudah jelas itu perdata ya. Perdata, tutup mata itu pasti perdata. Perdata karena menyangkut perjanjian. Kesepakatan kedua belah pihak. Nah, yang menarik nih, kan perdata kok bisa jadi pidana? Nah, tadi saya bilang kan, tutup mata hutang piutang itu perdata. Ya. Cuma bisa ada dimensi pidananya. Nah, cuma untuk menentukan apakah dalam satu kasus hutang piutang tadi ada pidana, memang tidak ujuk-ujuk. Nah, ya kan, itu harus dicek betul. Ada nggak unsur-unsur pidana dalam permasalahan hutang piutang tadi? Contohnya? Nah, misalnya begini, ini contoh yang paling konkret, yang paling sederhana ya. Bagaimana caranya kasus hutang piutang itu dia bisa dikualifikasi juga sebagai kasus pidana. Contoh sederhana, contoh. Bung Darwin pinjam duit ke saya. Ya. Bung Idris, saya pinjamin saya 1 juta dong. Ya. Terus Bung Darwin bilang, ibu saya soalnya lagi masuk rumah sakit. Ya kan? Ibu saya lagi masuk rumah sakit. Bisa jadi gara-gara saya iba, kasihan terhadap Bung Darwin, ibunya lagi masuk rumah sakit, saya kasih tuh 1 juta. Ya kan? Tahu-tahu nggak dibayarin, nggak dikembaliin 1 jutanya. Di kemudian hari saya cek, rupanya ibunya Bung Darwin waktu ngomong itu tidak sedang sakit. Ibunya nggak pernah masuk rumah sakit. Padahal waktu ngomong mau pinjam uang itu kan bilang ibunya lagi masuk rumah sakit. Misalnya lagi masuk rumah sakit di rumah sakit A misalnya. Ternyata setelah saya cek nih, ternyata nggak ada, ibunya nggak pernah masuk rumah sakit. Nah, di dalam hukum pidana itu ya, salah satu pasal pidana itu ada namanya pasal tentang penipuan, pasal 378 KUH pidana. Nah, pasal penipuan ini yang memang sering bisa ada kaitannya dengan kasus-kasus utang piutang yang berdimensi hukum pidana. Nah, tadi bisa dikatakan ada penipuan tuh, ya. Salah satu unsur dalam pasal 378 itu menggerakkan orang lain dengan rangkaian kata-kata bohong. Ya. Nah, dalam contoh kasus tadi, kenapa saya bilang itu pidana? Kebohongannya di mana? Nah, tadi waktu Bung Darwin bilang ibu saya lagi sakit, ya. Ternyata setelah di kemudian hari saya cek, ibunya tidak pernah sakit. Nah, itu yang dimaksud kata-kata bohong. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, maka kasus utang piutang tadi
selain bisa selain permasalahan hukum perdata, ada dimensi hukum pidananya. Contohnya pidananya apa? Penipuan pasal 378. Tapi semua itu harus, yang pasti harus ada pembuktiannya. Ya harus dilihat dulu peristiwanya. Ya, ada peristiwanya, dan peristiwanya itu bisa dibuktikan kalau memang tadi hutang piutang ini didasari dengan kebohongan-kebohongan. Seperti itu ya, Bung ya? Oke. Nah, cuma mungkin begini, Bung Darwin, ini yang kadang-kala mungkin perlu edukasi ke masyarakat juga. Kadang-kala kan orang mengatakan begini, ketika misalnya Bung Darwin bilang begini, Bung, saya pinjam 1 juta. 1 bulan lagi saya kembaliin. Ternyata setelah 1 bulan tidak dikembaliin. Nah, terus Bung Darwin bilang, saya bilang, ini Bung Darwin ini bohong nih. Katanya kok bulan depan kembaliin. Ternyata nggak kembaliin. Terus saya bilang Bung Darwin bohong. Nah, ini yang kadang-kala orang suka salah paham. Ya, kalau di luar sana di masyarakat awam, memang bisa dibilang itu bohong tuh. Bung Darwin bohong. Katanya bulan depan balikin. Ternyata bulan depan nggak balikin. Tapi bohongnya di masyarakat luar sana itu tidak bisa kemudian diartikan bohong menurut hukum pidana. Nah, bohong menurut hukum pidana khususnya pasal 378 tadi itu ada kriterianya. Ya, kriterianya seperti contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang terakhir ini bukan bohong, namanya ingkar janji. Wan prestasi, tidak penuhi janji ya. Janjinya bulan depan, tahunnya tidak dibayar bulan depan, itu namanya tidak tepati janji. Nah, tidak tepati janji ini masuk ranah hukum perdata, ingkar janji. Bukan tindak pidana penipuan, itu bukan bohong namanya itu. Nah, satu lagi yang menarik nih, Bung. Saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang begini, dengan kasus yang kurang lebih sama ya, pinjam meminjam, yang mungkin ini sudah ke ranah, ya katakan tadi ada penipuan di sananya, akhirnya si kreditur ini memberikan sejumlah dana ke si debiturnya, kurang lebih seperti itu ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, dana yang dia pinjam ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal. Berjalannya waktu, dia ada etikat baik untuk mengembalikan, tapi mungkin sebagian. Contohnya tadi dipinjam 1 juta, dijanjikan harus dibayar sebulan atau 2 bulan, karena dia nggak ada dana 1 jutanya, baru dibayar misalkan 100.000. Nah, dengan dia membayar 100.000, walaupun tadi rangkaiannya dia sudah berbohong nih, dia katakan ibunya sakit, ataunya tidak ada sakit kan gitu. Tapi dia ada etikat baik untuk membayar di awal 100.000 gitu. Itu masih bisa nggak sih dibawa ke ranah pidana? Nah, ini memang sering juga ada kesalahpahaman menurut saya loh ya. Sering orang salah pahami, menurut saya salah paham, itu pemahaman yang salah. Ketika misalnya tadi kan ada unsur penipuan ya. Terus kemudian misalnya dalam kasus pertama tadi ada penipuan tuh, tahu-tahu di kemudian hari dia nyicil, ya kan? Nah itu. Nah dia nyicil nih, ya. Apakah dengan dia nyicil tadi, terus dia tidak jadi perkara pidana, kan begitu kan? Nah, saya baca di beberapa referensi ada yang mengatakan itu kemudian tidak jadi pidana, dia jadi perdata. Menurut pendapat saya itu pemahaman yang keliru. Ya. Meskipun di kemudian hari nanti dia nyicil, tapi itu tidak menghilangkan unsur perbuatan pidana yang sudah terjadi tadi. Di awal tadi loh, waktu pinjam, bilang orang tuanya lagi sakit. Taunya setelah dicek tidak sakit. Itu kan sudah ada kan? Kebohongan kan? Jadi meskipun di kemudian hari dia nyicil, menurut saya itu tetap ada unsur pidananya. Tidak kemudian langsung itu berubah jadi perdata. Menurut saya itu salah, pemahaman yang keliru. Tapi kembali lagi Bung, ini kalau dia mau dibawa ke ranah pidana ya tetap dong ada laporan kepolisian ya. Kalau itu dia sudah melakukan tidak pidana, sudah melakukan tindakan pidana lah ya. Gitu. Nah, walaupun tadi dia sudah melakukan cicilan, proses pidananya tetap akan diproses ya. Ya kalau dia lapor ke polisi. Mestinya kan polisi tinggal melihat kan, ada nggak unsur pidana. Kalau kasus seperti tadi, ada unsur kebohongan, meskipun dia kemudian hari dia nyicil, menurut saya itu unsur pidananya tetap terpenuhi, pasal 378. Ya. Nah nanti kadangkala prakteknya ya,
meskipun secara hukum itu ada unsur pidananya, prakteknya kadangkala nanti oleh pihak kepolisian itu bisa didamaikan, ya, didamaikan artinya dimediasi supaya perkara itu tidak berlanjut sampai pengadilan, ya, karena dalam kasus-kasus seperti itu yang ada unsur kerugian keperdataan, itu biasanya kan dengan kalau ada pembayaran, ya, praktek saya biasanya kadangkala perkara seperti itu bisa selesai di tahap kepolisian, meskipun secara hukum ada pidananya. Ya. Ini memang kalau udah urusan hutang piutang ini sangat menarik, Bung, ya. Ini satu lagi nih, sebelum kita close ya. Kalau itu tadi kan bicara hutang piutang personal to personal. Iya. Dari orang ke orang gitu ya, dari pribadi ke pribadi. Nih pertanyaan saya nih, Bung, yang paling unik dan ini sering dirasakan masyarakat kita di luar sana. Kartu kredit. Biasanya kan kartu kredit ini kan kita ditawarkan nih dari pihak bank. Kita ditawarkan, terus kita mengisi formulir dan segala macam, akhirnya kita dikirimin lah kartu kredit dengan limit yang sudah ditentukan dari pihak bank. Kemudian hari, kita pakai nih kartu kredit, ya kita bayar. Kita kan sering diteror tuh kalau nggak dibayar, ada dari debt collector atau dari mana gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa dipidana nggak, Bung? Yang mana nih? Yang si yang pemegang, teror? Pemegang kartu kredit ini tidak bayar utang. Tidak bayar utang. Sepanjang dalam proses pengajuan kredit, misalnya ada nggak unsur pidananya? Contohnya pidana apa? Penipuan, ya. Biasanya dalam utang piutang itu nggak jauh-jauh dari penipuan, ya. Bisa nggak ada penipuan? Ya memang bohong gitu ya. Itu memang harus dilihat betul, ya. Harus fakta-faktanya itu harus di cross check. Sepanjang dalam proses pengajuan kredit itu tidak ada unsur-unsur kebohongan, data-data yang dipalsukan, ya, terus kemudian disetujui kreditnya dan pada akhirnya si debitur tidak bayar, menurut saya itu tetap masih masuk dalam ranah hukum perdata ingkar janji. Kecuali ketika mengajukan kartu kredit tadi kan ada aplikasi tuh, ada syarat-syarat, ada slip gaji yang harus dilampirkan, ada keterangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kecuali bisa dibuktikan bahwa dalam proses pengajuan kartu kredit tadi itu ada data-data yang palsu, yang tidak benar. Misalnya dia buat keterangan kerja di PTA misalnya. Ternyata setelah dicek dia nggak pernah kerja di PT itu. Contoh ya kayak gitu ya. Nah kalau itu yang terjadi, maka terlepas bahwa dia tidak bisa bayar kartu kreditnya, perbuatan apa dia tadi ketika mengajukan aplikasi kartu kredit dengan ada syarat-syarat administrasi tadi yang tidak benar tadi, itu tetap bisa masuk ranah hukum pidana. Nah, tapi ini pengalaman kita di lapangan ya, Bung, ya. Ada beberapa memang nasabah ini mungkin dia sudah punya kartu kredit dari bank lain, tapi ada beberapa dokumen yang harus disediakan sama dia. Contohnya gini, supaya dia bisa naik limit misalkan dari bank B gitu. Kadang marketingnya ini meminta dibikin surat keterangan penghasilan. Bahkan dari si nasabahnya, aduh saya nggak bisa. Kadang marketingnya nih yang bantu nih. Nah, artinya kan dari si nasabah ini sendiri bukan dia pelakunya untuk mengubah surat keterangan penghasilannya. Itu dilakukan oleh marketingnya. Nah, di kemudian hari terbukti bahwa surat keterangan penghasilan ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, ini seperti apa nih? Padahal bukan dia pelakunya, si marketingnya. Ya, sebetulnya meskipun itu dianjurkan marketing, tapi kan yang tanda tangan kan tetap debitur toh. Ya kan? Nah, hal seperti itu sering kita alami lah ya, kita lihatlah di masyarakat. Nah, pertanyaannya kalau misalnya tidak benar nih ya, misalnya dia gajinya cuma segini, tahu-tahu dia tulis segitu misalnya. Secara hukum sebetulnya itu kan bisa dibilang surat yang tidak benar. Surat palsu bisa dikatakan palsu. Dan itu unsur pidananya ada tuh pasal 378 ya. Apa kata-kata apa rangkaian kebohongan. Nah, kaitannya tadi misalnya itu atas anjuran marketing. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa dilaporin polisi? Dua-duanya. Si debiturnya sama dan si marketingnya. Nah, itu nanti harus dibuktikan. Yang jelas yang tanda tangan itu kan debitur. Nah, yang bilang suruh kayak gitu marketing kan memang nggak tertulis di situ. Nah, itu nanti harus dibuktikan. Kalau dilaporkan ke polisi, mesti polisi harus periksa tuh. Kalau terungkap bahwa surat yang tidak benar tadi
atas inisiatif marketing, nah, maka si marketingnya juga bisa dikenakan pasal pidana. Jadi sangat menarik ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, mungkin ada yang mengalami hal yang seperti kita bahas barusan, bicara hutang piutang ataupun kartu kredit, memang ini sangat krusial. Jadi hati-hati sebelum teman-teman di rumah, saudara-saudara di rumah, sebelum apply kartu kredit atau pinjaman apapun, berikanlah informasi yang benar. Apalagi kita mau meminjam dengan saudara, dengan teman-teman, biarlah berikan informasi yang benar. Kenapa? Karena hutang piutang tidak selamanya jadi perdata. Itu bisa jadi ke ranah hukum pidana kalau di dalam rangkaian hutang piutang itu tadi ada kebohongan-kebohongan yang teman-teman lakukan. So, jangan aneh-aneh ya. Iya. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Pelajaran hari ini sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, maupun saudara yang lagi belajar hukum, praktisi hukum, ataupun masyarakat di luar sana. Dan yang pasti, jangan lupa ya di-subscribe video kita, di-like, di-komen, dan juga di-share di semua sosial media kalian. Nah, nyalakan tuh tanda lonceng. Jadi, teman-teman di rumah nanti akan dapat notifikasi dari setiap pembelajaran-pembelajaran yang akan kami share di kemudian hari. See you, bye-bye.